Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara, kita sudah sampai pada minggu untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah. Saudara, Jumat Agung dan Paskah tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya salib. Nah, saudara, ketika saudara mendengar kata salib atau melihat salib, baik yang ada di gereja maupun di rumah atau dimanapun, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran saudara? Ya, tentu tidak semua orang seragam. Ada yang pertama ketika mendengar kata salib atau melihat salib, dia langsung terpikir bahwa salib adalah lambang penderitaan, lambang pengorbanan, lambang penyiksaan. Ada orang juga yang mengatakan itu adalah lambang kutuk Allah. Namun demikian juga sebagian besar juga orang akan mengatakan ketika melihat salib, di sana dia melihat kasih Allah yang diberikan kepada orang berdosa. Nah, saudara, tidak salah semuanya. Bahkan saudara, memang salib adalah lambang di mana kasih Allah di sana dicurahkan. Bapak Agustinus dalam sebuah kalimatnya dia mengatakan salib adalah mimbar di mana Kristus mengkhotbahkan kasihnya kepada dunia. Jadi seorang yang melihat salib, dia adalah melihat di mana Allah mendemonstrasikan kasihnya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, setiap orang yang menerima anugerah karya keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, di sana juga dipanggil sama seperti Kristus pernah mengatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, kepada mereka yang mau mengikut Yesus dan menjadi murid Kristus, setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, saudara, perkataan memikul salibnya setiap hari adalah kalimat aktif, artinya setiap orang yang mau mengikut Yesus, orang yang mau menjadi murid-murid Kristus, harus memikul salibnya dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan. Memang, saudara, pada zaman Romawi, seseorang yang memikul salib karena pemaksaan. Jadi seseorang yang hendak dihukum dengan cara dipaku di atas kayu salib, orang itu akan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri, yaitu salib yang akan dipakai untuk menyalibkan dia menuju ke tempat di mana dia akan disalibkan, dipaksa untuk memikul salibnya. Nah, saudara, memikul salib itu bukan hanya merupakan sebuah penyiksaan, tetapi juga merupakan sebuah penghinaan berat. Oleh karena di sepanjang jalan ketika orang yang terhukum itu memikul salib, banyak orang akan menyaksikannya dan mengolok-olok, menghujat, dan tidak sedikit barangkali ada yang meludahi mereka. Sungguh sangat menyakitkan hati. Nah, saudara, gambaran ini digunakan oleh Lukas untuk menyatakan bahwa seorang murid Kristus harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi dalam tanda kutip hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mati terhadap nilai-nilai yang akan menghambat dia untuk menjadi seorang murid Kristus. Dan kemudian tunduk kepada nilai-nilai kerajaan Allah atau tunduk kepada kebenaran yang akan membawa dia makin menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, bila Tuhan Yesus meminta kepada para pengikutnya yang mau menjadi murid-muridnya memikul salibnya setiap hari, hal itu berarti bahwa dalam kehidupan sehari-hari seorang murid Kristus dengan sukarela siap menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan, penyangkalan diri karena mau hidup mengikut Yesus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, setelah dengan demikian pemuritan mensyaratkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, pengorbanan kesenangan diri, bahkan jikalau perlu mengorbankan hidupnya atau nyawanya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus Sang Guru Agung itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, menjadi seorang murid Kristus ada harga yang harus dibayar, sebuah pengorbanan yang seperti Kristus sudah lakukan kepada kita. Mari di dalam memperingati Jumat Agung dan Paskah,
kita melihat diri kita, adakah sungguh aku rela berkorban demi keserupaan dengan Kristus? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.